Halo Bapak Ibu semua, selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Ali Zainal, Bapak Ibu sekalian, dari komunitas belajar ID NTT dan lebih khusus di sini untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, baik dari Kabupaten Nagekeo, Ngada, Sumba Timur atau sekitarnya ya, yang di NTT tentunya. Terima kasih telah bergabung dan tentu di awal ini bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh diberi kesehatan ya, kekuatan dan semangat untuk terus bersama ya, bergabung di kegiatan ini ya, di room ini untuk belajar bersama, sekaligus kami ingin memberikan informasi sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan implementasi atau pendaftaran kurikulum merdeka di tahun 2023-2024 atau tahun pelajaran yang akan datang Bapak Ibu sekalian. Mengapa kegiatan ini perlu kami laksanakan? Karena penting sekali Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolah di NTT khususnya di Bapak Ibu Nagekeo, Ngada, Sumba Timur dan sekitarnya ya. Banyak sekali yang mengalami kendala. Mudah-mudahan nanti di kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bisa paham ya dan bisa mendapatkan solusi barangkali ada permasalahan yang Bapak Ibu alami ya. Itu jadi tujuan atau endingnya itu, dan Bapak Ibu diharapkan juga nanti sekolahnya bisa segera mendaftar kurikulum merdeka. Kalaupun ada masalah ya, harapannya nanti dari webinar atau sosialisasi ini Bapak Ibu bisa terselesaikan permasalahannya ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal dengan saya Ali Zainal. Bapak Ibu sekalian, salah satu guru ya, sama-sama guru di Kabupaten Nagekeo, dan kebetulan untuk hal ini ya, komunitas belajar ID saya membantu lebih spesifik di NTT khususnya Nagekeo, Ngada dan Sumba Timur dan sekitarnya. Sekitarnya ya Bapak Ibu mungkin yang ada kendala juga di NTT khususnya ya, boleh juga disampaikan, nanti bisa kita bantu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu sedikit pengantar Bapak Ibu sekalian, langsung saja berkaitan dengan hal ini. Dan sebelum kita lanjut, Bapak Ibu boleh tinggalkan di chat ya. Di chat di bawah ini ya ada kolom chat, langsung sampaikan Bapak Ibu dari sekolah mana saja atau dari kabupaten mana ya. Silahkan bisa tinggalkan di chat ya. Sudah Bapak Ibu? Baik, terima kasih ya. Dan kita lanjut ya langsung Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan sosialisasi. Jadi langsung saja. Jadi ada beberapa istilah-istilah di sini, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, mulai dari platform Merdeka Mengajar ya, kemudian Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, Mandiri Berbagi, dan akun belajar ID ini Bapak Ibu ya. Jadi 5 poin ini perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar ya. Platform Merdeka Mengajar ini adalah sebuah platform baik berupa web ataupun aplikasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, jadi cukup ya buka tab baru ya, tab baru. Ya, kita contohkan di sini. Nah, ketikkan alamat guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dinamakan platform Merdeka Mengajar ya, jadi bisa diakses di web. Adapun Bapak Ibu kalau mau akses lewat HP juga bisa, jadi tinggal download di Play Store, kemudian cari Merdeka Mengajar aplikasi ya, itu juga bisa ya. Tapi kalau saya sarankan Bapak Ibu biar lebih mudah ya, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau menggunakan komputer itu kan lebih jelas ya. Jadi saya sarankan langsung pakai laptop atau komputer saja Bapak Ibu ya, biar lebih besar, jelas, detil ya, dan mudah ya pokoknya ya untuk navigasi atau mengarahkannya ya. Nah, ini untuk platform Merdeka Mengajar, dan kita catat di sini ya. Ini alamat webnya ya, https atau ketikkan langsung guru.kemdikbud.go.id. Ini adalah platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, Mandiri Berbagi. Jadi ini adalah 3 opsi ya. 3 opsi pilihan ya kurikulum merdeka yang bisa Bapak Ibu dan sekolahnya pilih ya. Nah, tentu untuk memilih dari ketiga pilihan ini Bapak Ibu harus memastikan ya bersama tim di sekolah masing-masing ya, baik dari dewan guru ya, komite ya, jadi perlu disepakati, perlu diplenokan atau dirapatkan kira-kira di tahun ajaran yang akan datang mau menggunakan atau memilih kurikulum yang mana ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin agak lupa ya, kami ingatkan ya, Mandiri Belajar itu Bapak Ibu sekalian masih menggunakan K13 ya. Jadi masih menggunakan
K13 ya, dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Jadi kuncinya adalah masih K13 tapi sudah mulai belajar kurikulum merdeka. Begitu ya untuk mandiri belajar. Lalu untuk mandiri berubah, Bapak Ibu ya, untuk mandiri berubah ini ya, mandiri berubah ini Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan struktur kurikulum merdekanya ya, struktur merdeka dan dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Jadi benar-benar sudah memakai kurikulum merdeka, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri berbagi, bedanya kalau mandiri berbagi itu ya sudah bersiap atau komit ya untuk praktik baik ya, membagikan berbagai praktik baiknya ya. Jadi itu, dan untuk mandiri berbagi ini lebih fokus ya sebenarnya ke sekolah-sekolah penggerak. Kalau Bapak Ibu sekolahnya tidak termasuk sekolah penggerak ya, berdasarkan inisiatif sendiri sekolahnya ingin mendaftar kurikulum merdeka, maka silakan pilih saja yang mandiri berubah ya. Dan ini kembali lagi pada sekolah Bapak Ibu sekalian ya, dan ini pilihan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai ada mindset ya harus seperti ini ya. Jadi pilihan dan kemampuannya tentu disesuaikan, dan nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi ketika menyimak webinar atau sosialisasi ini sampai selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada kendala atau ada pertanyaan mohon ditahan, disimpan dulu, nanti di sesi akhir kami akan jelaskan teknis ya untuk permasalahan atau pertanyaan yang Bapak Ibu alami. Tapi kalau Bapak Ibu menyimak dari awal sampai akhir apa yang kami sampaikan, saya yakin tidak akan ada lagi permasalahan, pasti beres ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, akun belajar ID. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, akun belajar ID ini banyak sekali sekolah-sekolah atau Bapak Ibu sekalian yang mengalami permasalahan ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan atau mengalami kendala. Ya, kendalanya banyak sekali. Akunnya tidak ditemukan. Kemudian passwordnya lupa. Ya, kenapa? Karena ini Bapak Ibu ya, ketika mau mengakses platform Merdeka Mengajar ya, ini, nah itu Bapak Ibu wajib ya login, ya wajib login. Nah, saya contohkan di sini. Ini ya, ini saya log out dulu ya Bapak Ibu ya, biar jelas ya. Keluar. Nah, jadi ketika ingin mengakses ya berbagai fitur atau menu yang ada di kurikulum Merdeka ya, itu harus login menggunakan akun belajar ya. Misalkan kita mau akses pelatihan mandiri. Nah, ini jadi harus masuk menggunakan akun belajar ya. Jadi akun belajar itu adalah kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk rumah itu kan ada kuncinya. Nah, itu dia akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu harus tahu kuncinya. Kalau Bapak Ibu lupa kuncinya ya tinggal diinformasikan. Nah, kita ingin sampaikan juga dengan jelas dan detail di sini ya untuk akun belajar ID ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin atau kepala sekolah atau gurunya sama sekali belum tahu akun belajar ID saya itu mana. Nah, cara pertama Bapak Ibu bisa langsung masuk di webbelajar.id. Nah, di web belajar ID ini Bapak Ibu bisa klik ya, cari tahu status akun di sini ya, pilih tipe pengguna, pendidik dan tenaga pendidikan, lalu klik cari akun belajar ID dan masukkan data-data mulai dari NPSN ya, kemudian nanti ada tanggal lahir dan juga klik untuk cek. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengetahui akunnya. Ini dilakukan jika Bapak Ibu sekalian sama sekali belum mengetahui akun belajar ID-nya ya, itu. Nah, kalau cara ini ternyata Bapak Ibu masih tidak menemukan atau tidak ditemukan akunnya, Bapak dan Ibu sekalian silahkan bisa langsung menghubungi WA pribadi saya atau Japri ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui nomor saya, bisa dicek di grup ya, atau silahkan tinggalkan di komentar atau chat di sini, nanti saya Japri di link ya. Itu ya, jadi bisa di grup pasti, atau cek di admin grup itu nomor saya Bapak Ibu ya. Langsung Japri saja, nanti saya akan bantu untuk mengecekkan ya. Untuk mengecekkan akun Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengecekkan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Itu untuk mengetahui akunnya. Nah, sekarang kalau sudah tahu akunnya, tapi tiba-tiba Bapak Ibu passwordnya hilang atau passwordnya lupa atau passwordnya tidak bisa digunakan ya, password salah dan lain sebagainya. Nah, solusinya tentu Bapak Ibu harus melakukan perubahan password atau biasa dikenal dengan reset password
Nah, untuk reset password saat ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan secara mandiri ya, secara sendiri. Jadi dilakukan sendiri, nanti langsung dapat balasan. Caranya bagaimana? Caranya kembali ya di web Belajar ID lagi ya. Jadi kita masuk lagi di Belajar ID, belajar.id. Jadi di sini sudah ada semua. Kemudian pilih yang menu reset password ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Di menu belum tampil ini. sorry. Nah, kita ulang ya. Jadi Bapak Ibu untuk mereset password secara mandiri ya, sekali lagi saya akan tutup lagi ini. Bapak Ibu masuk lagi di web belajar.id. Nah, belajar ID. Nah, di sini ada menu reset password Bapak Ibu ya. Nah, ini di atas ini ya. Nah, lalu diklik ya, diklik Bapak Ibu ya reset password ini. Nah, nanti silahkan masukkan akun belajar ID-nya, kemudian tanggal lahir, bulan, tahun. Ikuti langkah ini ya, isi, lalu klik cari akun belajar ID dan ikuti tahapan berikutnya. Seterusnya, nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode untuk reset. Saya sarankan pakai yang kode SMS ya. Itu untuk reset mandiri. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah mencoba reset mandiri tapi tetap saja gagal ya, atau tidak menemui hasil, langsung japri saya ya, atau saat ini bisa japri saya, nanti saya bantu untuk resetkan ya. Adapun sebenarnya Bapak Ibu admin sekolah ya, kepala sekolah atau tendik di sekolah itu sebenarnya juga bisa mereset password Bapak Ibu guru ya. Kalau password admin ya, kepala sekolah atau tendik yang belakangnya itu @admin.belajar.id itu tidak bisa Bapak Ibu reset sendiri, harus lewat kami atau bisa menghubungi pusat bantuan pusat belajar ID langsung ya. Jadi itu ya, reset mandiri ya. Semua akun itu bisa. Kalau masih tetap gagal, hubungi saya ya, WA. Tapi ketika menghubungi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik apa? Yaitu pastikan ketika WA jelas ya. Jelas kata kuncinya, jelas permasalahannya, kalau bisa langsung difoto. Difoto cepret, Pak, masalah saya seperti ini. Pak, saya lupa password. Nah, karena banyak Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan ke saya WA pribadi itu permasalahannya tidak jelas ya. Pak, ini saya tidak bisa akses. Nah, tidak bisa aksesnya seperti apa? Apakah akunnya tidak ditemukan? Apakah passwordnya tidak ditemukan? Ini seringkali dialami dan kadang Bapak Ibu saya balik tanya lagi ya, saya balik tanya. Coba difoto ya. Nah, ada juga yang langsung memfoto seperti langsung dikirimkan fotonya. Ya, ada juga yang berbelit lagi menjawab lagi malah balik. Pokoknya tidak bisa seperti ini Pak, seperti ini. Nah, itu sekali lagi harapannya Bapak Ibu langsung ya to the point, permasalahannya apa? Lupa sandi, akunnya lupa ya, atau tidak bisa akses. Ya, nanti kita akan lebih detail lagi ke depan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, kita kembali lagi di sini terkait dengan belajar ID sudah beres ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau akunnya lupa ya, solusinya tadi sudah saya jelaskan. Kalau mungkin Bapak Ibu terlewat, silahkan disimak lagi dari awal ya. Jadi itu kalau akunnya lupa, passwordnya juga lupa ya. Kalau passwordnya juga lupa tadi sudah dijelaskan ya. Nah, itu terkait dengan belajar ID. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya untuk berikutnya ya. Setelah ini paham ya, maka kita menginjak ke sesi berikutnya. Nah, ini jadi penting Bapak Ibu sekalian untuk diingat dan diketahui, pendaftaran kurikulum merdeka untuk tahun ajaran yang akan datang itu sampai 31 Maret ya. Jadi sampai akhir bulan depan ya, Maret 2023 ini. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa ya, pastikan memilih pilihan dengan tepat ya. Itu, dan sekolah bisa mengubah pilihan 3 kali. Artinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur memilih mandiri berubah ya, tiba-tiba ada perasaan wah kami belum siap mau ubah ya. Itu ada kesempatan 3 kali. Nah, yang tidak bisa Bapak Ibu sekalian, itu ketika Bapak Ibu ingin merubah ya pilihannya turun. Misalkan tahun ini, tahun pelajaran sekarang yang berjalan ini, Bapak Ibu menggunakan mandiri berubah. Nah, tahun yang akan datang Bapak Ibu mau memilih mandiri belajar, itu tidak bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahun kemarin atau tahun yang berjalan ini mandiri belajar, kemudian mau naik ya menjadi mandiri berubah,
itu bisa ya. Kalau seperti itu bisa ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang sama sekali belum mendaftar ya, sama sekali belum mendaftar, nanti kesempatan ini manfaatkan untuk mendaftar. Dan bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar ya, itu Bapak Ibu nanti tetap mengakses ya untuk mengisi refleksi ya, untuk mengisi refleksi dan sekaligus barangkali mau mengupgrade pilihan ya. Mau mengupgrade pilihan, misalkan tahun kemarin Mandiri Belajar, tahun yang akan datang, tahun pelajaran yang akan datang ini mau berpindah ke Mandiri berubah ya. Itu juga bisa Bapak Ibu ya. Itu bagi yang sudah mendaftar kemarin. Yang sama sekali belum mendaftar, sekali lagi manfaatkan ya untuk mendaftar. Karena impactnya nanti ke Dapodik juga. Percuma kalau Bapak Ibu sekalian sudah berniat mengimplementasikan kurikulum Merdeka tetapi belum mendaftar ya, di tengah jalan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, tapi di Dapodik tidak tercover. Nah, karena apa? Ya, salah satunya karena tidak mendaftar ya di awal, seperti ya, pendaftaran kurikulum Merdeka yang sedang berjalan ini ya. Nah, untuk tata cara pendaftaran ini Bapak Ibu sekalian secara garis besar ya, Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di platform Merdeka Mengajar ya, guru.kemdikbud.go.id ini tadi ya. Nah, ini nanti di atas ini ada menu pendaftaran. Nah, ini mendaftarnya lewat ini ya. Lalu klik daftar di sini. Nah, kemudian klik masuk. Nah, lalu pilih akun belajar ID Bapak Ibu ya, pilih. Kalau misalkan akunnya belum ada, silahkan klik gunakan akun lain. Nah, tambahkan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya ulang ya. Nah, ketika masuk di platform Merdeka Mengajar, klik daftar di sini. Nah, kemudian masuk. Nah, lalu pilih. Pasti di sini ada akun belajar ID Bapak Ibu. Kalau belum ada, silahkan klik gunakan akun lain. Nah, gunakan akun lain ini, masukkan akun belajar ID Bapak Ibu dan sandinya, lalu klik berikutnya atau klik masuk ya. Nah, kemudian saya contohkan ini. Nah, kalau nanti misalkan ya setelah diklik login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, ternyata hasilnya seperti ini atau mengalami kendala seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian jangan panik ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi form ya, mengisi form untuk pengajuan akses. Nah, ini seringkali terjadi khususnya bagi Bapak Ibu yang baru ditugaskan menjadi kepala sekolah atau mutasi ya, sehingga tidak memiliki akses untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama perlu segera lakukan adalah pastikan di Dapodik sudah diubah. Misalkan Bapak Ibu baru diangkat PLT atau baru mutasi atau baru diangkat. Kunci utamanya Dapodik ya. Dapodiknya segera dibereskan sinkron. Nah, kemudian dicoba. Kalau masih tidak bisa mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, ini kan batasnya masih 31 Maret ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian mengisi link ya, mengisi link atau bisa langsung menuju ke pusat bantuan. Ya, nanti kita akan jelaskan ya di materi akhir ya nanti untuk pengajuan akses ini. Ya, atau langsung ya, Bapak Ibu langsung menuju ke ini webnya. Ntar saya bukakan dulu. Ya, kendala. Nah, ini ya. Jadi ada dua link yang bisa Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah Google Form. Nah, linknya ini ya, bit.ly kendala akses pendaftaran KM. Nah, ini yang pertama. Jadi ini dalam bentuk Google Form. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal isi ya ini linknya. Nah, klik berikutnya, pokoknya lengkapi data-datanya ini, sertakan juga dengan bukti ya, isi sesuai apakah PLT, apakah kepala sekolah definitif ya. Ini form untuk pengajuan akses kalau Bapak Ibu sekalian ternyata ketika mendaftar gagal seperti ini, tidak ada akses ya. Begitu. Ini dan nanti lampirkan SK-nya, SK PLT atau SK pengangkatan kepala sekolah yang terbaru atau mutasi ya. Itu dilampirkan. Nah, ini cara pertama. Cara kedua ya, silahkan ini ditunggu beberapa hari ya, 2-3 hari. Kalau misalkan masih tidak bisa, Bapak Ibu langsung menghubungi ini ya, mengisi link di alamat ini, pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id atau bit.
halaman bantuan PMM. Ya ini. Jadi ini solusinya ya. Nah, kita contohkan. Ini sama ya, Bapak Ibu ya. Ya, dua ini sama ya. Yang ini dengan yang ini ya. Ini dengan ini sama. Ya, hanya ini sudah di shortlink atau sudah dibuat sederhana ya. Kita buka. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian pojok kanan. Nah, nanti akan ada menu butuh bantuan. Nah, pusat bantuan ini ya, diklik. Kemudian di pojok kanan ini ya, setelah Bapak Ibu klik ya, ini silahkan diisikan ya, mulai dari nama lengkap, emailnya ya, dan seterusnya, perihalnya ya, diceritakan jenis penggunanya siapa ya, guru atau admin, kepala sekolah dan lain sebagainya. Detail pertanyaannya ini diceritakan. Saya tidak bisa mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Contohnya seperti itu ya. Nah, atau kalau Bapak Ibu sekalian mungkin baru diangkat PLT, ceritakan saya PLT tidak bisa mendaftar kurikulum Merdeka di sekolah saya gitu. Atau kalau Bapak Ibu kepala sekolah baru, tinggal sampaikan saya kepala sekolah baru tidak bisa mendaftar. Nah, begitu ya. Kemudian sertakan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini apa? Yang pertama, screenshot dapodik. Screenshot dapodik Bapak Ibu sudah ditugaskan sebagai kepala sekolah. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, bisa dilampirkan dengan SK pengangkatan. Pengangkatan sebagai PLT atau kepala sekolah. Dan sekaligus kalau Bapak Ibu sekalian ini ditugaskan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah lebih dari satu sekolah, juga bisa pakai cara ini. Tinggal diceritakan detail pertanyaannya ya. Nah, seperti itu nanti kalau sudah dilampirkan klik kirim. Itu ditunggu ya dalam waktu kurang lebih 5 hari atau 1 minggu. Nah, kalau masih tidak bisa akses, silahkan WA pribadi saya ya, WA pribadi saya, sertakan nanti nomor tiketnya. Nah, nanti saya akan bantu up ke pusat. Saya akan bantu untuk cekkan datanya ya. Begitu, cekkan tiketnya karena ini kan antrian Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan mepet-mepet ya. Kalau mepet nanti yang resiko Bapak Ibu sendiri ya. Begitu itu ya, kalau tidak bisa akses pendaftaran kurikulum Merdeka seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ya. Tata cara pendaftaran secara umum ya. Nah, ini sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi, perbedaan antara pendaftar baru dengan Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar. Jadi, kalau pendaftar baru itu semua lengkap ya, login PMM, mulai pendaftaran, data diri, pelajari 2 video ya, 2 video tentang kurikulum Merdeka. Kemudian mengunggah surat izin dari yayasan bagi Bapak Ibu sekolah swasta ya, ini wajib ya. Jadi wajib surat izin dari yayasan, nanti ada contohnya di ketika Bapak Ibu mengisi di form itu ya. Jangan khawatir. Lalu refleksi, memilih opsi mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi, dan melihat serta memastikan rekap. Ya, apakah sesuai atau belum, sudah terdaftar atau belum. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang sudah mendaftar hampir sama, bedanya tidak perlu nonton lagi video dan tidak perlu upload surat izin dari yayasan. Ini bedanya ya, Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, saya rasa ini sudah cukup jelas. Kita next ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian terkait dengan platform Merdeka Mengajar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran kurikulum Merdeka sekali lagi kami jelaskan, yang berhak mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka adalah kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Kalau tidak ada kepala sekolah definitif ya. Jadi, untuk Bapak Ibu guru tidak perlu mendaftar. Cukup kepala sekolahnya saja. Kalau di sini ada Bapak Ibu guru, cukup sampaikan saja ke kepala sekolahnya. Bapak atau Ibu, Bapak Kepsek atau Ibu Kepsek, apakah sudah mendaftar? Apakah sudah mengisi refleksi? Atau kalau teman-teman operator bisa memandu ya, membantu. Karena realita kebanyakan teman-teman di sekolah itu banyak yang operator yang lebih proaktif untuk membantu ya. Jadi ya silakan diatur sekolah masing-masing. Kalau mungkin dirasa kepala sekolah mengalami kesulitan ya, bisa menugaskan operator untuk mendaftar tapi tetap menggunakan akun kepala sekolah atau PLT ya. Nah, akun PLT-nya masih guru, Pak. Tidak apa-apa ya. Akun PLT yang namanya PLT itu kan sementara. Jadi memang tetap guru,
tidak perlu pengajuan admin, tidak perlu ya. Karena itu PLT kan masih sementara. Nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu kan kembali lagi jadi guru. Jadi nanti takutnya kalau rubah lagi ke admin, nanti minta lagi rubah ke jadi guru ya. Jadi tidak masalah untuk PLT, itu tetap bisa Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Yang penting ajukan akses seperti yang kami sampaikan sebelumnya ini. Ya, kalau Bapak Ibu belum jelas silahkan ya videonya ini diputar lagi dari awal, simak lagi ya. Begitu. Baik, itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ya untuk pendaftaran ya, baik saya sarankan Bapak Ibu pakai laptop saja ya, jangan pakai HP ya. Itu. Jadi saya tidak akan membahas lewat HP, saya akan bahas langsung pakai laptop di sini ya. Jadi nanti ketika masuk di platform Merdeka Mengajar seperti ini ya. Nah, ketika klik mendaftar, kemudian menggunakan akun Capsek atau akun admin ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini lalu masuk ya. Nah, kalau gagal tidak bisa akses, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, masuk nanti Bapak Ibu ya, pilih akun belajar ID-nya ya seperti tadi, tambahkan akunnya. Nah, nanti silahkan klik ya daftar. Nah, nanti Bapak Ibu yang sama sekali belum mendaftar bisa pilih daftar di sini ya. Pokoknya nanti ada menu daftar ya, diklik ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Daftar. Lalu setelah klik daftar, nah nanti Bapak Ibu akan ada tampilan ya. Mulai pendaftaran ya, isi refleksi ya. Lalu ikuti langkahnya ya. Daftarkan sekarang. Nah, nanti pelajari menu-menunya ya, ada menu-menu pokoknya pelajari. Nanti ada 2 video kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Mana tadi? Oh, ini ya. Ada 2 video seperti ini. Jadi Bapak Ibu simak semua ya. Pahami kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu Bapak Ibu lanjut ke langkah 3 yaitu memilih ya, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi ya. Itu. Jadi cukup gampang ya. Yang penting Bapak Ibu bisa akses itu. Ya sudah. Lalu pilih ya, dicentang, pilih ya untuk opsinya dari 3 pilihan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kalau sekolah swasta harus mengupload surat izin dari yayasan ya. Itu harus ya. Nah, nanti diupload ya, dimasukkan, di-scan dulu sebelumnya ya. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih ya opsi implementasi kurikulum merdekanya tadi dan isi refleksinya semua lengkapi. Nah, lalu kalau sudah, nanti akan muncul ya rekomendasi. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi refleksi, nanti biasanya akan muncul rekomendasi. Oh, sekolah Anda atau sekolah Bapak Ibu cocoknya pakai mandiri berubah, cocoknya pakai mandiri belajar. Nah, itu rekomendasi. Tetapi Bapak Ibu misalkan rekomendasinya kok jatuh di mandiri berubah, tapi Bapak Ibu mungkin masih takut, wah kami mau mandiri belajar dulu itu bisa. Atau rekomendasinya jatuh di mandiri belajar, Bapak Ibu mau mencoba langsung mandiri berubah juga bisa, langsung diklik ya, lalu pilih ya. Dan nanti kalau sudah, pastikan sudah terdaftar seperti ini ya statusnya. Nah, kalau sudah tampilannya terdaftar ya, terdaftar kemudian ada keterangan mandiri berubah atau mandiri belajar atau mandiri berbagi TA 2023/2024 ya, maka Bapak Ibu sudah selesai pendaftaran untuk kurikulum Merdeka ya. Selamat Bapak Ibu. Kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah beres ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengubah misalkan di tengah jalan, Bapak Ibu sudah memilih mandiri berubah tiba-tiba mundur, atau sudah milih mandiri belajar tiba-tiba ingin maju, wah kita pakai mandiri berubah aja nah, misalkan ya. Nah, lalu bisa diubah ya, login lagi Bapak Ibu ya, lalu klik lihat rekap ya, lihat rekap, kemudian pilih ya ubah opsi. Nanti ada pilihan ubah opsi ya, ubah opsi lalu pilih simpan ya. Jadi tinggal diedit saja begitu Bapak Ibu ya, itu ya. Nah, yang sudah mendaftar juga sama, nanti yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun kemarin atau yang sekarang sudah berjalan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi tetap mulai ya seperti yang kita jelaskan tadi, mengisi refleksi ya, isi refleksi ya, isi semuanya ya, kemudian bisa pilih opsinya.
Ya, untuk yang sudah milih kemarin, nah untuk tahun ini itu bisa naik. Kalau turun tidak bisa. Naik turun bagaimana maksudnya? Naik turun maksudnya begini Bapak Ibu ya, kalau misalkan tahun ini yang berjalan itu Bapak Ibu menggunakan mandiri berubah, tapi tahun depan mau turun ke mandiri belajar itu tidak bisa. Nah, berbeda kalau tahun kemarin atau tahun yang berjalan sekarang ini Bapak Ibu menggunakan mandiri belajar, dan tahun yang akan datang, tahun pelajaran berikut Bapak Ibu mau menggunakan mandiri berubah, itu bisa naik bisa, atau ke mandiri berbagi bisa ya. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk rekapnya ya, rekap akhir ya tadi seperti ini ya, sama. Nah, kemudian ini saya rasa juga tidak begitu bermasalah ya, Bapak Ibu sudah jelas ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendaftaran kurikulum Merdeka ya. Jadi saya rasa penjelasan jelas, dan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi ini Bapak Ibu langsung bisa menuju ke alamat web di sini, alamat webnya kurikulum.kemdikbud.go.id ini ya. Nanti di sini di alamat kurikulum.kemdikbud.go.id saya tuliskan di sini. Nah, kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga ada pilihan daftar. Nah, ini cara lain untuk mendaftar ya, artinya pintu lain ya, nanti endingnya sama ke PMM ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mendapatkan informasi lebih detail atau mendapatkan literasi informasi, di sini Bapak Ibu bisa dapatkan kanal informasi ya kurikulum Merdeka ya di Linktree ya. Ini alamatnya saya taruh di bawah juga ini ya, ini ya. Terlalu besar, saya kecilkan. Nah, ini ya. Ya. Link tr.ee/kurikulum/_merdeka. Nah, nanti ada seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada panduannya, ada daftar kurikulum Merdeka di sini, ada video tutorial, ada unduh panduan ya, kemudian syarat ketentuan, kendala, perbedaan mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi ya. Tadi kita juga sudah sampaikan juga ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau mungkin ingin mendapatkan informasi, kalau yang kami sampaikan mungkin dirasa kurang memuaskan ya, kurang jelas, bisa dicari di sini lebih detail, lebih jelas ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga di sini bisa mendapatkan surat edaran implementasi kurikulum Merdeka ya ini. Jadi surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin ya di tanggal 6 Februari terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka ya. Jadi di sini juga sudah disampaikan ya secara jelas berkaitan dengan atau pedoman legalnya ya, atau surat edaran resmi dari Kemdikbud terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka ini ya. Itu ya, kemudian Bapak Ibu sekalian itu saja. Jika Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa tinggalkan di chat ya, nanti saya akan jawab, atau di komentar ya, atau bisa langsung WA saya ya. Jadi langsung, atau di grup ya, langsung sampaikan di grup ya, nanti akan jelas. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mungkin dirasa penjelasan di video ini atau webinar ini terlalu cepat, bisa disimak ulang ya, untuk pelan-pelan. Mungkin kalau ada satu bagian yang Bapak Ibu terlewat ya, bisa disimak ulang untuk lebih paham, lebih jelasnya ya. Itu Bapak Ibu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kegiatan hari ini, Bapak Ibu silahkan boleh mengisi daftar hadir ya, alamatnya di https ya bit.ly, atau langsung diketik ini ya, bit.ly /daftar hadir strip 21 Februari 2023 ya. Ini untuk link daftar hadir ya, yang bisa Bapak Ibu isi ya. Jadi untuk bukti laporan ya, untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar atau sosialisasi kegiatan di siang ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin sementara itu saja yang bisa kami jelaskan, kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian ya, webinar sosialisasi ini ya kami cukupi sampai sekian dulu. Sekali lagi, pertanyaan ya bisa dilanjutkan di grup atau di WA atau di Japri. Langsung tanya ya, tanya permasalahan apa? Permasalahan tadi di awal tadi ya. Jadi ini. Nah, ini daftar hadir sudah Bapak Ibu ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di kolom komentar, nanti saya sematkan juga ya. Itu ya. Ini berkaitan dengan ini. Kita kembali ke awal lagi. Ya, ini ya. Jadi tentang akses PMM, Bapak Ibu mungkin ada kendala akses PMM. Ya, kemudian terkait akun belajar ID-nya ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hal ini ya, silahkan WA atau tanyakan di grup langsung. Ya, kalau di grup mungkin bisa di-mention saya biar di HP saya ada notifikasi ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya telah mengikuti kegiatan di siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap selalu dalam keadaan sehat, bersemangat untuk menjalankan tugasnya yang mencerdaskan anak bangsa ya, dan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ya. Dan apabila ada penjelasan atau tutur kata mungkin yang Bapak Ibu rasa kurang pas dari saya ya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya. Pada intinya kegiatan ini ingin membantu Bapak Ibu sekalian dalam mendapatkan informasi atau memberikan solusi permasalahan terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka dan juga akses atau akun pembelajaran dan PMM. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam dan bahagia.